Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayogi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kegiatan supervisi akademik yang merupakan tugas daripada aksi nyata modul 2.3. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Muftiari Indriasari yang merupakan guru matematika pada SMP Negeri 2 Petarukan. Assalamualaikum Bu Muftiari. Waalaikumsalam Pak Yogi. Bagaimana kabarnya Bu Muftiari Indriasari? Ya, alhamdulillah sehat Pak, walaupun panas banget, yang penting sehat. Sehat ya? Nggih. Iya. Jadi begini Bu, dalam kegiatan supervisi akademik nanti ada 3 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Nah, pada kegiatan ini, percakapan ini, itu pada tahap percakapan pra-observasi. Pada kegiatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran yang nanti Ibu laksanakan. Jadi saya akan melihat perencanaan apa yang nanti Ibu laksanakan, baik dari rancangan RPP dan lain sebagainya yang nanti digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar pembelajarannya itu lebih baik, Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri sehingga pembelajaran ke siswa akan menjadi lebih baik. Begitu Bu? Iya. Namun untuk selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah materi apa yang nanti akan Ibu sampaikan kepada peserta didik? Pada pembelajaran itu nanti materi yang akan diterapkan yaitu tentang penerapan teorema Pitagoras Pak. Oh ya, jadi materi yang nanti akan disampaikan ke siswa adalah materi tentang teorema Pitagoras. Iya. Nah, untuk pembelajaran atau tujuan pembelajarannya yang nanti yang hendak dicapai Ibu, kira-kira tujuannya apa aja nih Bu? Ya, nanti setelah siswa mempelajari tentang ini, diharapkan itu siswa bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pitagoras yang terjadi pada kehidupan sehari-hari Pak. Itu tujuan yang ingin dicapai. Ya, jadi tujuannya agar siswa itu bisa menerapkan ya teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus bagaimana Bu untuk area-area yang ingin dikembangkan Ibu nanti pada saat pembelajaran yang ingin dicapai itu Bu? Untuk area pengembangan yang nanti akan dicapai itu nanti saya bagi 2 Pak. Untuk pengetahuannya itu siswa berarti nanti bisa memahami, menyelesaikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Kemudian yang keterampilannya itu nanti siswa terampil dalam menyelesaikan, itu nanti siswa bisa terampil menyelesaikan permasalahan itu Pak. Yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Jadi ada 2 aspek ya Bu, dari pengetahuan dan keterampilan, di mana di pengetahuan itu anak itu bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teorema Pitagoras, dan keterampilannya itu ketika anak-anak itu terampil ya dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras, masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Jadi untuk selanjutnya pertanyaannya, bagaimana Bu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan atau terapkan berkaitan dengan metode, kemudian model dan strategi Bu? Jadi kira-kira strategi apa ini Bu yang ingin Ibu laksanakan pada kegiatan pembelajaran nanti Bu? Pada strategi pembelajaran yang akan digunakan itu adalah pembelajaran yang diferensiasi. Di situ nanti berarti anak-anak dalam belajar itu dibentuk kelompok Pak. Dalam pengelompokan itu juga nanti anak berdasarkan kemampuan yang ada. Itu rencana strateginya. Kemudian untuk modelnya nanti kita akan menggunakan PBL.
karena Hmm. menyelesaikan problem itu. Mm-mm. Kemudian untuk metode yang digunakan karena nanti berkelompok, Ya. berarti nanti ada diskusi, Hmm. kemudian ada tanya jawab juga. Itu untuk strategi, model, dan Ya. metode yang akan. Ya, saya sudah menangkap Bu. Jadi untuk strateginya nanti Ibu menggunakan berdiferensiasi ya Bu ya, Ya, berdasarkan tentang kesiapan belajar siswa, kemudian membagi kelompok siswa ke dalam kelompok-kelompok ya. iya. Nah, kira-kira ini untuk satu kelompok berapa siswa ini Bu? Satu kelompok 4 siswa, Pak. 4 siswa ya. Nah, terus model pembelajarannya yaitu menggunakan PBL tadi ya Bu, Iya. problem based learning. Ini ada sintaknya Bu di dalam RPP Ibu? Ada ya? Iya. Langkah-langkahnya, kemudian sintaknya sesuai dengan sintak daripada PBL ya. Iya. Kemudian metode, ini tadi saya dengar ada diskusi kelompok ya Bu? Diskusi kelompok dan tanya jawab begitu ya. Oke, saya bisa menangkap. Kemudian ini media pembelajaran yang nanti digunakan apa aja nih Bu? Untuk media pembelajaran nanti saya menggunakan PowerPoint, Pak. Kemudian untuk membantu siswa, mungkin karena ada siswa yang belum paham, nanti kan kita penerapan ya. Ya. Penerapan itu bentuk soalnya kan cerita. Mungkin ada anak yang belum memahami, sehingga nanti bisa dibantu dengan cara membuatkan sketsa atau gambar dari permasalahan itu yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Iya. Berarti LKPD dan PowerPoint juga dipakai Bu? Dipakai. Ya. Jadi selain LKPD, PowerPoint juga menggunakan sketsa ya, yang nanti merupakan cerminan dari permasalahan-permasalahan yang ada untuk diselesaikan ke siswa ya, biar siswa ini mempunyai gambaran ya Bu tentang permasalahan. Ya. Jadi untuk pelaksanaan observasi ini kira-kira kapan ini Bu pelaksanaannya? Dilaksanakan hari Jumat Pak, tanggal 11 Oktober jam ke-23 di kelas 8D. Oh ya, tanggal 11 Oktober. Kelas 8 D ya. Jam 23. Jam 23. Iya. Ya. Terima kasih Bu, ini kita sudah melaksanakan pra observasi. Nanti hari Jumat kita akan observasi dan nanti pasca observasinya nanti berbarengan sama pengajar praktik saya Ibu. Jadi diskusi tentang pasca observasi itu bersama dengan PP saya. Mungkin kegiatan pra observasi saya cukupkan sampai sini Bu. Saya sudah menangkap secara keseluruhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Untuk hari ini kelas 8B yang sudah berangkat siapa ya? Berarti alhamdulillah berangkat semua ya. Selanjutnya untuk kegiatan hari ini coba Ibu perhatikan kalian sudah memakai notebook semua ya. Kemudian ada sampah yang di bawah meja, minta tolong yang masih ada sampah diambil.
ketika kalian masih mampu berusaha lagi, ya. Tidak ada kata berakhir sampai kalian berhenti mencoba. Itu pesan dari tadi yang untuk melihat gambar. Sekarang dilanjutkan, yaitu pada hari ini kita akan belajar tentang penerapan teorema Pythagoras. Sebelumnya kalian harus ingat materi yang sudah dipelajari. Apa sih teorema Pythagoras? Kemudian kemarin juga sudah mempelajari tentang triple Pythagoras. Kemudian jenis-jenis segitiga yang menggunakan teorema Pythagoras. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, pada materi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan nanti kalian dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Untuk penilaian sikap pada dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian nanti penilaian formatif dan penilaian sumatif. Untuk kegiatan hari ini, yaitu nanti dalam pembelajaran kita akan menggunakan kegiatan yang berkelompok, kemudian kalian menyelesaikan LKPD. Setelah itu kalian presentasikan, kemudian nanti ada konfirmasi, kemudian dilanjutkan dengan penilaian. Sebelum masuk pada kegiatan selanjutnya, ini Ibu mau ngasih soal pretest. Karena sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang teorema Pythagoras. Di situ ada soal, pada suatu segitiga ABC yang siku-siku di titik A, panjang AB-nya 4 cm dan panjang AC-nya 3 cm. Hitunglah panjang BC. Dari siswa anak-anak di sini, siapa yang mau maju ke depan? Ayo. Lompat aja. Lompat, silakan maju ke depan.
Ya, semuanya perhatikan, ini teman kalian sudah maju, ya saya jelaskan lagi, saya coba kalian perhatikan semua, ya. Di sini diketahui pada suatu segitiga ABC, siku-siku di A, kemudian panjang AB-nya 4 cm dan panjang AC-nya 3 cm. Hitunglah panjang BC. Dari soal ini kalian bisa perhatikan bahwa di sini digambarkan segitiga ABC siku-siku. Ya, di situ diketahui bahwa siku-sikunya di titik A. Kemudian panjang AB-nya 4 cm, panjang AC-nya adalah 3 cm. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Untuk menentukan panjang BC, kalian ingat teorema Pythagoras, ya, bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku-sikunya. Ya, berarti dari sini BC adalah sisi miring, sehingga berlaku bahwa BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Berarti BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti BC kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. Berarti sama dengan 25. Maka BC-nya sama dengan akar dari 25, yaitu 5 cm. Jadi panjang BC-nya adalah 5 cm. Ya. Dan itu soal kita sebagai awal, nanti kalian akan melanjutkan materi tentang penerapan. Jadi kalian harus ingat, ya, teorema Pythagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-siku. Untuk selanjutnya yaitu mengingatkan tadi tentang teorema Pythagoras, ya. Kemudian ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bisa kalian lihat, ya, pada slide di situ bisa dilakukan di bidang, terutama bidang arsitek. Di sini bisa digunakan untuk mengukur kemiringan bangunan, ya. Itu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian nih, ya, ada gambar yang menunjukkan bahwa itu teorema Pythagoras. Nah, sekarang nih, nanti kalian perhatikan di sini. Sisi miring segitiga siku-siku adalah 15 cm dan salah satu sisi segitiga tersebut adalah 9 cm. Temukan ukuran sisi ketiga menggunakan rumus Pythagoras. Ya, berarti dari permasalahan ini diketahui bahwa sisi miringnya adalah 15 cm. Kemudian kita anggap sisi segitiganya sebagai tinggi tegak lurusnya yaitu 9 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah sisi alas, ya. Dan di sini berarti dengan menggunakan
Pitagoras itu kan berlaku bahwa sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah dengan miring kuadrat. Berarti 15 kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 9 kuadrat. Kita akan menentukan nilai B. Sehingga pindah ruas berarti menjadi B kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Berarti B kuadratnya sama dengan 225 dikurangi 81 sama dengan 144. Sehingga nilai B-nya adalah angka 144. Sehingga nilai B-nya sama dengan 12. Jadi sisi segitiga tersebut adalah 12 cm. Selanjutnya untuk pembelajaran kali ini Ibu menggunakan metode diskusi. Silakan kalian berkelompok yang terdiri dari 4 siswa. Untuk nama-nama kelompok sudah Ibu kelompokkan. Silakan kalian membentuk kelompok. Yuk ditata hasilnya. Nah, itu sudah Ibu bagikan LKPD yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya. Silakan kalian berdiskusi, pahami permasalahannya, kemudian kalian harus memahami juga bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Silakan kalian berdiskusi. Nanti perwakilan dari kelompok ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan berdiskusi. Ditulis di situ kelompok berapa, kemudian nama anggotanya.
Dan sekarang kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk yang maju pertama, saya minta untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Maju kembali, Mbak, perwakilan. Amit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nabila perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan soal di sebuah lapangan golf. Rudy berjalan ke arah timur sejauh 9 km. Kemudian ia berjalan ke utara sejauh 9 km. Jarak terpendek Rudy dari titik awal adalah 3 km.
Awal Rudi berada di barat, kemudian ia berjalan ke arah timur sejauh 90 meter. Lalu ia berjalan lagi ke utara sejauh 120 meter. Maka jarak terpendek Rudi dari titik awal adalah AC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat. 90 kuadrat sama dengan 8.100 kuadrat. 8.100 ditambah 14.400 sama dengan 22.500. AC sama dengan akar dari 22.500 sama dengan 150. Jadi jarak terpendek dari titik awal adalah 150 meter. Jadi semuanya perhatikan, ini teman kalian sudah mempresentasikan ya. Diulang ya sekilas bahwa tadi Rudi itu berjalan dari titik awal di sini dimisalkan A, kemudian ke timur sejauh 90 meter, kemudian dilanjutkan ke utara sejauh 120 meter. Yang ditanyakan adalah jarak terpendek Rudi dari titik awal. Berarti kalian bisa menggambarkan ya posisinya itu seperti ini lah. Kemudian ini dengan menggunakan teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras, maka jarak
itu adalah sisi miring. Tadi kelompok 2 sudah menyelesaikan di sini karena menggunakan rumus Pythagoras bahwa AC kuadrat kan sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Didapatkan 90 kuadrat tambah 120 kuadrat sama dengan 8.100 ditambah 14.400. Hasilnya adalah 22.500. Sehingga AC-nya sama dengan akar dari 22.500. Sehingga AC-nya ketemu 150 meter. Gimana menurut kalian, apakah sudah benar jawabannya? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk nah, jadi ya, yang perlu kalian ingat bahwa teorema Pythagoras itu sisi miring kuadrat. Jadi nanti kalian bisa menggambarkan dari permasalahan itu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk pembelajaran hari ini, karena kita sudah belajar ya, tadi sudah ada perwakilan dari teman kalian juga sudah maju, itu akan melaksanakan post test. Nanti biar mengetahui kalian sudah memahami apa belum, silakan kalian siapkan selembar kertas aja. Di situ ada sebuah soal ya, dilalui sebuah tangga bersandar dinding dan mencapai tinggi 15 meter. Kemudian jarak dinding dan tangga adalah 8 meter. Hitunglah panjang tangganya. Ya, silakan kerjakan, kemudian dikumpulkan. Ya, waktunya udah cukup, silakan kalian kumpulkan lembar jawabnya di depan. Yuk. Kesimpulannya berarti untuk penerapan teorema Pythagoras itu bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Menerapkan aplikasi teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, karena materi kita yang belajar tentang teorema Pythagoras sudah selesai, berarti nanti kalian siapkan untuk ulangan. Ya, untuk pertemuan yang akan datang berarti kalian siapkan, pelajari semua materi yang sudah Ibu ajarkan. Saya akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayogi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Mufti Ari Indriasari, SPD, dan ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Nia Wuri Wijayanti. Bagaimana kabarnya, Bu Ari? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, pada kesempatan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian kita juga melakukan kegiatan observasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya percakapan pasca observasi. Ya. Dari kegiatan yang lalu, Ibu, kita sudah melaksanakan observasi ya, Bu. Ibu mengajar di kelas 8D pada materi penerapan teorema Pythagoras. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tersebut, Bu? Ya, perasaan saya ya alhamdulillah senang sudah melaksanakan pembelajaran yang diobservasi langsung oleh Pak Prayogi, tapi memang mungkin ada beberapa kekurangan karena mungkin saya juga menyadari ada kekurangan pada diri saya, gitu Pak. Ya, alhamdulillah kemarin pas saya mengobservasi Ibu sudah memberikan pembelajaran yang baik ya dari awal sampai akhir. Terus bagaimana Ibu menilai diri sendiri Ibu terkait performa Ibu ketika dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Pada pembelajaran sebenarnya mungkin itu udah kegiatan rutin ya Pak, melakukan pembelajaran, tapi karena mungkin ada pengamat, ada jenengan, jadi mungkin agak grogi, tapi memang ya saya menyadari mungkin pada saat pembelajaran itu media pembelajaran yang saya berikan itu kurang maksimal, karena mungkin di situ saya membuat PowerPoint-nya kurang menarik bagi siswa, jadi memang perlu ada peningkatan saya dalam belajar membuat PPT itu. Kemudian saya juga mengalami mungkin untuk mengetahui karakteristik anak satu persatu, mungkin saya belum semuanya memahami karakteristik anak. Jadi itu yang menjadikan dasar Ibu dalam kegiatan pembelajaran itu masih perlu ditingkatkan lagi ya, gitu Bu. Ibu, saya akan membacakan hasil observasi yang kemarin saya catat ya Bu. Ada beberapa ini yang saya catat. Pertama, dari pembukaan proses pembelajaran, Ibu terlihat guru sudah membuka dengan baik, dimulai dengan berdoa, kemudian cek kehadiran, menyanyikan lagu kebangsaan ya. Kemudian dalam muatan sosial emosional juga terlihat guru melakukan cek kebersihan kelas ya Bu, kemudian cek kehadiran serta melakukan ice breaking kemarin. Terus nampak bahwa siswa itu terlihat saling menghormati dengan siswa yang lain ketika diskusi berjalan. Kemudian strategi yang Ibu gunakan yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL ya Bu, ya, problem based learning. Kemudian dengan metode diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab serta media PowerPoint dan sketsa segitiga untuk memberikan gambaran kepada anak tentang sudut-sudut dan
panjang sisi suatu segitiga. Itu kemudian diakhiri pada kegiatan penutup pembelajaran, guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan pelajaran, kemudian melakukan refleksi, serta dilakukan post test ya Bu. Iya. Pembelajaran ditutup dengan doa dan salam. Jadi ketika saya menyampaikan laporan observasi, bagaimana pendapat Ibu tentang hasil ya observasi yang saya sampaikan ini? Ya, berarti saya mengucapkan terima kasih Pak. Berarti dari hasil observasi itu memang beberapa langkah yang saya lakukan pada kegiatan sudah memenuhi, tapi mungkin ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Ya. Terus kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi di saat pembelajaran yang sekiranya dari RPP yang Ibu buat ada enggak sesuai atau tidak itu Bu? Alhamdulillah sesuai Sesuai Pak. ya Pak? Iya. Bu ya. Terus kendala yang dihadapi apa Bu? Kendalanya tadi untuk siswa. Ya, untuk siswa mungkin dalam pengelompokan kemarin saya akan mengelompokkan anak itu tujuannya saya tahunya anak nanti bisa berdiskusi berjalan dengan lancar, tapi ternyata mungkin karena pada kelompok itu kan memang beda-beda, ada yang bisa langsung memberikan atau berdiskusi dengan temannya, ada yang mau mengerjakannya sendiri seperti itu Pak. Jadi kendala yang dihadapi ketika dalam kelompok itu pembuatan kelompok, jadi ada anak-anak yang mempunyai karakteristik yang berbeda ya Bu. Jadi pengelompokannya agak susah. Setelah dibuat kelompok ini ternyata tidak bekerja di dalam kelompok tersebut ya. Iya. Kemudian untuk mengatasi kendala tersebut Ibu, kira-kira rencana Ibu ke depan itu apa Bu? Ya, untuk rencana ke depannya ya memang berarti saya harus memahami lagi tentang karakter siswa itu, sehingga nanti dalam pembelajaran berikutnya saya bisa mengelompokkan anak lagi sesuai dengan itu. Tujuannya nanti biar dalam diskusi mereka bisa berjalan. Oh iya, jadi ada peningkatan lagi ya nanti untuk pembuatan kelompoknya ya. Diferensiasinya itu bagaimana biar anak-anak ini bisa berkolaborasi di dalam kelompok gitu ya Bu. Kemudian juga itu Pak, mungkin media yang harus saya berikan juga harus lebih menarik. Apalagi anak-anak sekarang untuk Canva kan udah mahir, tapi malah gurunya yang kurang. Jadi saya mungkin perlu belajar lagi tentang pembuatan media PowerPoint, mungkin biar anak-anak juga tertarik juga. Ya, jadi Ibu juga akan meningkatkan atau berencana belajar lebih dalam lagi tentang penggunaan media ya Bu ya, biar lebih interaktif gitu ya. Baik menggunakan PowerPoint maupun Canva. Nah, luar biasa itu Bu, rencana Ibu sudah sangat luar biasa dari memahami peserta, karakteristik peserta didik, kemudian dilengkapi dengan membuat media yang lebih interaktif lagi. Terus lantas untuk melaksanakan itu Bu, rencana tadi kira-kira Ibu ini bisa dibantu oleh siapa dan kapan ini rencana tersebut akan dilaksanakan Bu? Ya, saya punya teman ya, mungkin ya karena kebetulan duduknya bersebelahan juga, itu Bu Galo, dia juga adanya mungkin lebih. Jadi saya nanti minta tolong bantuan sama Bu Galo untuk bisa membantu saya dalam pembuatan media itu. Kemudian untuk guru BK-nya juga saya nanti minta tolong, minta bantuan, barangkali ada anak-anak tertentu yang nanti mungkin pada saat pembelajaran saya diajak komunikasinya susah, nanti saya juga ingin konsultasi sama guru BK untuk solusinya gimana, biar saya juga memahami karakter anak-anak itu Pak. Ya, memang untuk memahami karakter anak itu agak sulit sih Bu. Kecuali karena kita mengajar banyak siswa, banyak kelas, sehingga kadang untuk menyesuaikan karakter dalam suatu kelompok ini agak sulit. Tapi Ibu kemarin sudah bagus, sudah melakukan diferensiasi produk juga ya Bu, dengan selain itu juga diferensiasi konten dengan memberikan soal yang berbeda ya Bu di tiap kelompok. Itu sudah sangat luar biasa.
Kemudian ini Bu, sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses A sampai Z ya, dari awal kita melakukan pra observasi, kemudian melakukan observasi sehingga hari ini kita melakukan pasca observasi. Kira-kira pelajaran apa yang sekiranya Ibu dapatkan? Saya juga merasa senang ya Pak, langsung aja dari pra observasi, berarti jadi saya lebih tahu lagi persiapan apa yang harus saya siapkan sebelum observasi. Kemudian pada saat observasi, berarti saya juga dinilai di situ selama observasi, selama pembelajaran KBM, mungkin ada kekurangan yang harus saya tingkatkan lagi, kekurangan nanti sehingga saya bisa mengubah atau memperbaiki kekurangan itu. Kemudian dengan adanya pasca ini juga saya lebih tahu jadi kekurangan apa yang nantinya perlu saya tingkatkan untuk pembelajaran ke depan. Saya juga berterima kasih sehingga saya mendapatkan tambahan ilmu seperti ini Pak. Jadi insya Allah nanti kedepannya akan memberikan pelayanan kepada siswa, pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu, dengan adanya kegiatan observasi seperti ini ya Bu. Ya, mungkin saya cukupkan kegiatan observasi kali ini dari pra observasi, observasi hingga pasca ini. Ibu sudah bekerja sama dengan baik dengan saya. Kemudian saya juga belajar dari kegiatan ini Bu. Saya belajar mengobservasi rekan sejawat, juga saya mendapatkan banyak pelajaran. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Durasinya berapa sih Bu?